Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Allah yang kita sembah memang mengizinkan kita menghadapi masalah dan pergumulan. Namun harus kita imani bahwa di balik masalah dan pergumulan, Allah mau menyatakan kemuliaannya. Dia bukan Allah yang meninggalkan dan membiarkan kita. Tetapi di balik masalah, pergumulan, tantangan, tekanan kehidupan kita, Dia Allah kita. Allah yang begitu baik, yang menyediakan hal-hal yang dahsyat. Dia menyatakan kemuliaannya. Nah, pertanyaannya mengapa? Yang pertama, agar hidup kita penuh dengan sukacita. Karena Allah kita adalah Bapa yang baik. Dia bukan sekadar Allah yang mengasihi kita, tetapi Dia Bapa yang begitu baik. Dia tidak ingin sekedar kita diberkati, tapi Allah ingin melihat hidup kita penuh sukacita. Karena itu dalam Sefanya dikatakan, Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Artinya apa? Tuhan punya target supaya setiap anak-anaknya hidup dengan sukacita. Nah, seringkali kenapa kita nggak sukacita? Karena kita ukur segala sesuatu berdasarkan materi. Kalau yang kita harapkan terjadi, baru kita bersukacita. Tetapi sukacita kita justru karena Kristus telah memilih kita. Kita bersukacita kenapa? Karena kita tidak pernah sendiri. Kita bersukacita karena kita tahu dosa kita sudah diampuni. Kita bersukacita karena kita tahu hari depan kita secerah janji-janji Allah buat kita setiap hari. Haleluya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jelas kenapa Allah mau menyatakan kemuliaannya, agar hidup kita penuh sukacita. Yang kedua, agar hidup kita dapat menjadi berkat. Tuhan gak senang kita sekedar diberkati lalu gak ngerti apa-apa. Tuhan mau setelah kita diberkati, kita menjadi berkat lewat hidup kita, lewat orang di sekitar kita. Oh, berkat-berkat Tuhan makin nyata dan luar biasa. Haleluya. Dan yang ketiga, saya pelajari kenapa Allah mau menyatakan kemuliaannya, agar hidup kita dapat selalu fokus pada Tuhan. Seringkali persoalannya hidup kita nggak fokus pada Tuhan. Alkitab bilang, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Apa yang Tuhan maksudkan? Tuhan mau kita fokus. Arahkan pikiran kita pada arah yang tepat. Waktu kita arahkan pikiran kita pada arah yang tepat, bagaimana supaya nama Tuhan dipermuliakan, bagaimana supaya jiwa-jiwa boleh merasakan kasih, bagaimana supaya kerajaan Allah ditegakkan, bagaimana supaya damai, sejahtera, sukacita surgawi boleh ada di hati setiap orang percaya. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mau menyatakan kemuliaan. Yang pertama, agar hidup kita penuh sukacita. Yang kedua, agar hidup kita dapat menjadi berkat. Yang ketiga, agar hidup kita dapat selalu fokus pada Tuhan. Karena waktu hidup kita fokus pada Tuhan, maka segala anugerah, berkat, sukacita, damai, sejahtera dicurahkan buat kita yang percaya. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang orang benar dimuliakan. Artinya orang benar bisa saja menghadapi masalah, orang benar bisa saja menghadapi badai, tetapi Tuhan akan menyatakan kemuliaannya bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam program ke-442 ini, dalam pembahasan tentang orang benar yang dimuliakan, kita mau sama-sama belajar dari Daniel pasal 2, Daniel pasal 2 ayat 31, Daniel pasal 2 ayat 31 sampai ayat yang ke-49. Daniel pasal 2 ayat 31 sampai 49, demikian firman Tuhan. Dikatakan demikian, ya Raja, Tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar
Patung ini tinggi, berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan tuanku dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara tuanku melihat terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukkan juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat penggiringan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya, sehingga tidak ada berkas-berkasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Itulah mimpi Tuanku, dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada Tuanku Raja. Oh haleluya. Dia bukan hanya dapat menafsir mimpi, tetapi dia juga menjelaskan mimpi Raja itu apa. Ayat 37, ya Tuanku Raja, Raja segala raja, yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan, dan yang ke dalam tangannya telah diserahkan anak-anak manusia dimanapun mereka berada. Binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu. Tuanku lah kepala yang dari emas itu. Tetapi sesudah Tuanku akan muncul satu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan Tuanku. Kemudian satu kerajaan lagi, yakni yang ketiga dari tembaga, yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Sesudah itu akan ada satu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu, dan seperti besi yang menghancur luluhkan. Maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Dan seperti Tuanku lihat, kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat, tukang periuk, dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi, sesuai dengan yang Tuanku lihat. Besi itu bercampur dengan tanah liat, tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. Seperti Tuanku lihat besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur dengan perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan. Seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Tetapi pada zaman raja-raja Allah semesta langit akan mendirikan satu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaannya tidak akan beralih lagi kepada bangsa-bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Tepat seperti yang Tuanku lihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Lalu sujudlah Raja Daniel serta menyembah Daniel. Lihat, luar biasa, bahkan Raja menyembah hamba Tuhan. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkatalah Raja kepada Daniel, sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah, dan yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Lalu Raja memuliakan Daniel. Saya ulangi sekali lagi, lalu Raja memuliakan Daniel. Dianugerahinya dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel, dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, Raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam ayat-ayat bacaan ini kita bisa melihat bahwa Daniel meraih kemuliaan Tuhan. Dengan apa? Dengan menafsirkan mimpi raja, sampai raja haleluya, menyembah dan memuliakan Daniel. Ini sesuatu yang sulit dimengerti. Raja kafir akhirnya turun dari tahtanya, menyembah Daniel, mengakui ini orang yang Tuhan nyatakan kemuliaan dan kuasanya. Pertanyaannya,
bagaimana Daniel bisa menerima kemuliaan Tuhan. Apakah Daniel sempurna? Apakah Daniel nggak punya salah? Apakah Daniel dalam hidupnya tidak pernah punya kekurangan sedikit pun? Sebagai hamba Allah ini yang saya mau ingatkan buat saudara, setiap kita bisa buat salah, tapi persoalannya bukan soal kita pernah buat salah atau tidak pernah buat salah, tetapi ini yang saya mau ingatkan buat saudara, maukah kita memperbaiki segala kesalahan-kesalahan dalam hidup kita, maka Allah akan mencurahkan berkat-Nya. Nah, pertanyaannya, kenapa Daniel menerima kemuliaan yang luar biasa dari Tuhan? Yang pertama, karena Daniel hidup dalam kesucian. Dalam bagian-bagian kemarin sudah saya jelaskan buat saudara, bagaimana Daniel berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya. Berarti dia seorang yang tegas dalam prinsip untuk hidup dalam kesucian. Oh, Alkitab berkata tanpa kesucian tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Makanya Alkitab berkata, berbahagia orang suci hatinya karena akan melihat Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Daniel hidup dalam kesucian. Kalau kita mau punya kuasa, kemuliaan, pencurahan berkat Tuhan, bahkan kepekaan akan suara Roh Kudus, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus hidup mutlak dalam kesucian. Karena hanya dalam kesucian kita dapat dengar suara Tuhan. Yang kedua, saya pelajari mengapa Daniel bisa menerima kemuliaan Tuhan. Karena Daniel fokus pada tanggung jawab. Buat dia bukan soal fokus aman, fokus dia bukan soal bagaimana saya diberkati. Fokusnya jelas bukan bagaimana aman, tapi fokusnya jelas supaya bagaimana jiwa-jiwa orang-orang banyak mendapat keselamatan. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya dia datang kepada Aryok. Itu sebabnya dia bilang, beri saya waktu untuk ketemu raja terlebih dahulu. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, Daniel fokus pada tanggung jawab. Biarlah kita jangan fokus pada berkat, tapi justru tanggung jawab. Yang ketiga, karena Daniel hidup dalam kepekaan, dia dengar suara Tuhan. Tuhan menyatakan kepadanya. Banyak orang sibuk dengan kelicikannya, kepintarannya, jilat sini, jilat sana. Dia ingin Tuhan pakai hidupnya. Nggak bisa. Tuhan butuh orang-orang yang pertama hidup suci, fokus pada tanggung jawab, hidup di dalam kepekaan. Dan yang keempat, mengapa Daniel menerima kemuliaan Tuhan? Karena Daniel tidak mencari nama dan kedudukan. Di balik semuanya bukan nama Daniel yang diharapkan, bukan kedudukan hebat yang diharapkan. Itu bonus dari Tuhan. Tetapi yang dia cari sederhana, bagaimana Tuhan senang, bagaimana saya bisa balas cinta Tuhan. Karena Alkitab berkata, dengan apakah akan ku balas segala kebaikannya kepadaku, kecuali kita puji, muliakan, dan hidup dalam kehendaknya senantiasa. Haleluya. Saudara, kalau saya ingin nilainya lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap orang yang sakit, setiap orang yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan saudara-saudara ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, doa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, bahkan mereka yang taruh tangan kanannya di dada, karena rindu mengalami kemuliaan Tuhan. Tuntun kami untuk hidup dalam kesucian, tuntun kami untuk fokus hanya pada tanggung jawab, tuntun kami untuk hidup dalam kepekaan, dan akhirnya tuntun kami untuk tidak mencari nama dan kedudukan, hanya untuk membalas cinta Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.